Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, serta memberikan kemudahan kepada kalian dalam menuntut ilmu. Anak-anak, berjumpa kembali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Anak-anak, di pertemuan pertama di awal semester genap ini, kita akan membahas tentang struktur teks persuasi. Bagaimana anak-anak? Kalian tetap semangat? Bapak berharap kalian tetap semangat walaupun kondisi kita saat ini masih dalam situasi pandemi virus corona. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga virus corona ini segera dilenyapkan dari muka bumi Indonesia ini sehingga kita dapat hidup normal kembali. Kita dapat belajar seperti sedia kala. Anak-anak, sebelumnya marilah kita pahami kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, peserta didik mampu menyebutkan struktur teks persuasi. 2. Menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda tiap bagian struktur teks persuasi. Dan yang ketiga, menentukan bagian-bagian struktur teks persuasi dalam teks yang disajikan. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, mari kita buka kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan mengenal kembali atau mengingat kembali apa itu teks persuasi. Untuk itu, maka coba kita lihat dulu contoh teks persuasi berikut. Inovasi dan kreativitas untuk memajukan negeri. Inovasi dan kreativitas adalah dua hal yang paling banyak dibutuhkan saat ini. Dengan inovasi dan kreativitas akan ada suatu permasalahan yang terpecahkan dengan teknik win-win solution. Jadi, hasil karya yang dibuat akan dapat menolong orang lain dan penyedia barang atau jasa juga sudah jelas diuntungkan. Bagi Anda sebagai generasi masa kini, Anda bisa terus berkarya dalam bidang apapun yang ditekuni. Tentu saja, segala macam bentuk kontribusi terhadap negara akan sangat berharga dalam pembangunan negara ini. Negara ini sudah memiliki banyak sekali inovasi spektakuler dalam berbagai bidang. Misalkan saja, dalam bidang IT adalah Gojek. Dengan membuat aplikasi seperti itu, maka ada banyak orang yang sangat tertolong, baik dari segi pengguna jasa ataupun sopir yang berpartisipasi dalam mengantarkan penumpang. Dengan adanya Gojek, maka terbuka lapangan kerja baru yang banyak menolong rakyat Indonesia. Sedangkan bila Anda adalah teknik kimia, Anda bisa saja membuat cara mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Misalkan saja, mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar terbarukan. Selain itu, dengan berinovasi dan menggunakan kreativitas ke arah yang baik, maka akan membuat Anda menjadi lebih produktif. Tindakan yang bersifat produktif ini akan sangat bermanfaat bagi diri Anda dan juga orang lain. Maka dari itu, berinovasilah dan kreatif untuk memajukan negeri kita tercinta ini. Nah, anak-anak, ini contoh teks persuasi. Coba untuk lebih memahami, kalian baca sekali lagi untuk menarik kesimpulan apa
apa itu teks persuasi. Memberi waktu 3 menit. Oke, sudah selesai? Sudah terbayang apa itu teks persuasi? Ya, sebetulnya ini mengulang anak-anak. Di jenjang pendidikan yang sudah kalian tempuh sebelumnya, sebetulnya sudah dibahas juga tentang teks persuasi. Nah, sekarang apa itu teks persuasi? Setelah kalian membaca dan mendengar contoh teks tersebut, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks persuasi? Ayo, kira-kira apa anak-anak? Ya, teks persuasi atau persuasif adalah jenis teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat oleh argumen. Kamu ingat tadi kan teks tadi, contoh teks persuasi tadi itu berisi ajakan, bujukan, atau dorongan kepada siapa? Kepada anak muda, generasi sekarang, ya, generasi milenial. Untuk apa? Untuk berinovasi, berkreativitas, ya, untuk memajukan negeri. Ya, itu keinginannya atau harapan yang diinginkan oleh penulis. Oke. Lalu ciri-cirinya apa ya agar mudah membedakan dengan jenis teks yang lain? Kalian sudah paham kan bahwa teks ini banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah teks persuasi. Ya, kalian sebelum pada akhir semester kemarin membahas tentang teks eksplanasi. Sekarang kita membahas teks persuasi. Ya, sebelumnya ada lagi teks argumentasi. Banyak jenis teks. Nah, lalu apa ciri-ciri dari teks persuasi ini agar kita mudah membedakan dengan jenis teks yang lain? Bagaimana anak-anak? Kira-kira dari tadi pengertian teks persuasi yang sudah kita bahas, tergambar tidak apa itu ciri-ciri? Ya, pertama, ya, ciri-ciri teks persuasi adalah 1. Berisi ajakan atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang dibahas dalam teks. Ya. Kita lihat di sini, tindakan yang bersifat produktif ini akan sangat bermanfaat bagi diri Anda dan juga orang lain. Ini dorongan, ajakan untuk bersifat produktif. Maka dari itu, berinovasilah. Ini ajakan untuk berinovasi dan kreatif. Ajakan untuk atau dorongan untuk kreatif, ya, untuk dapat memajukan negeri kita tercinta ini. Oke, ini adalah kutipan dari teks yang tadi sudah kita baca. Lalu ciri yang kedua adalah ciri yang kedua, terdapat argumentasi atau pendapat penulis agar ajakan dapat dipertimbangkan oleh pendengar atau pembaca. Kita lihat di sini. Selain itu, dengan berinovasi dan menggunakan kreativitas ke arah yang baik, maka akan membuat Anda menjadi lebih produktif. Ini pendapat dari penulis untuk sebagai argumentasi agar ajakan itu dipertimbangkan, ya. Oke, berikutnya yang ketiga, ciri yang ketiga, berisi fakta yang berusaha membuktikan salah satu kebenaran sebagaimana yang digariskan dari penalaran penulis. Perhatikan kutipan teks berikut, ya, yang kita kutip dari teks yang tadi sudah kita baca di awal. Negara ini sudah memiliki banyak sekali inovasi spektakuler dalam berbagai bidang. Misalkan saja dalam bidang IT adalah Gojek. Dengan membuat aplikasi seperti itu, maka ada banyak orang yang sangat tertolong, baik dari segi penggunaan jasa ataupun sopir yang berpartisipasi dalam mengantarkan penumpang. Kita lihat, kira-kira mana coba kata, ya, atau kalimat yang merupakan fakta. Ya,
kita lihat ada kata Gojek ya. Gojek nyata apa tidak? Fakta itu nyata ya, real, ada dalam kehidupan kita. Gojek ada tidak? Ya, ada. Gojek fakta. Nah, maka kalimat ini dalam bidang IT adalah Gojek, ya, maka ini adalah fakta. Dengan membuat aplikasi seperti itu, ya seperti Gojek ini juga fakta. Ya, ini memiliki banyak sekali inovasi spektakuler, ini juga fakta. Ya. Jadi ini adalah kalimat fakta yang dijadikan sebagai salah satu argumentasi yang meyakinkan pembaca agar mengikuti saran dan dorongan dari penulis. Oke, masih ada tidak ciri yang berikutnya? Ya, masih ada, yaitu ciri yang keempat. Sasaran proses berpikir teks. Sasaran proses berpikir teks berorientasi kepada pembacanya, bukan kepada penulisnya sendiri. Seperti dalam teks argumentasi. Jadi tulisan teks argumentasi itu diperuntukkan untuk pembaca, ya, diarahkan untuk pembaca. Ya. Contoh sini, bagi Anda sebagai generasi masa kini, Anda bisa terus berkarya dalam bidang apapun yang ditekuni. Tentu saja segala macam bentuk kontribusi terhadap negara akan sangat berharga dalam pembangunan negara ini. Kita lihat bahwa orientasi dari teks ini adalah generasi masa kini. Ya, Anda, gitu ya, bukan penulis. Oke. Satu lagi ciri dari teks persuasi yaitu ide pokoknya biasanya menghindari konflik, beda kepentingan, atau berusaha untuk senetral mungkin agar kepercayaan pembaca tidak hilang karena teks terlalu menjurus pada hal yang spesifik. Ya. Jadi inovasi dan kreativitas ini umum, ya. Semua anak bangsa ini memerlukan inovasi dan kreativitas untuk memajukan bangsa, ya. Baik itu dari golongan yang manapun, dari agama apapun, suku dan ras manapun, semuanya memerlukan inovasi dan kreativitas. Tidak ada yang berbeda kepentingannya. Semuanya memiliki keperluan untuk bisa berinovasi dan berkreativitas untuk memajukan bangsa. Ini contoh ide yang menghindari konflik. Baik anak-anak, untuk menajamkan kembali pemahaman kalian terhadap pengertian teks persuasi dan ciri-cirinya, kita coba ulang dari awal, ya. Oke, kita putar. Oke. Silakan dibaca, pahami. Ya, oke, mudah-mudahan kalian sudah mulai mengerti dan sudah mulai memahami tentang bagian awal dari pengenalan atau mengingat teks persuasi. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita simpulkan hal-hal penting atau inti permasalahan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks persuasi. Dan hal yang kedua yaitu tentang ciri-ciri teks persuasi. Mudah-mudahan kalian sudah memahami tentang pengertian dan ciri-ciri teks persuasi sehingga tidak akan mengalami kesulitan pada pembahasan materi atau kompetensi selanjutnya. Anak-anak, setelah pembelajaran kita kali ini, kalian akan mengerjakan lembar kerja siswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Itu pertama, kalian download lembar kerja siswa ya, di aplikasi e-learning.
atau di Google Classroom. Yang kedua, lalu kamu buka downloadan itu dan kamu kerjakan. Setelah dikerjakan, kamu simpan dan taruh file kamu itu di tempat yang gampang untuk ditemukan. Setelah itu, kamu upload di menu pengetahuan di aplikasi e-learning. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.